Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran pertama. Nah, dengan hari ini kita menggunakan tema 3 yaitu benda di sekitarku, dan subtemanya itu subtema 2 yaitu tentang wujud benda. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini itu ada 3, yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu materinya tentang wacana wujud benda, matematika, yaitu materinya tentang satuan jarak, dan SPDB, yaitu materinya tentang gerak tari. Baiklah, materi pertama itu tentang wujud benda. Coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan di dalam video ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar yang contoh dari wujud benda yang ada di lingkungan sekitar. Nah, manusia sebenarnya tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda itu untuk mempermudah atau gunanya mempermudah manusia dalam melakukan atau melaksanakan aktivitasnya. Nah, ada benda yang berbentuk dari alam dan juga ada yang berbentuk yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Seperti batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di dalam alam. Nah, mobil, gunting, dan juga kertas itu merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Nah, jika kamu perhatikan, perbedaan dari benda-benda tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Ada wujud benda cair, benda padat, dan juga benda gas. Nah, yang berwujud padat atau benda yang berwujud padat itu seperti tas, buku, dan juga pensil. Sedangkan yang berwujud gas itu ada gas hidrogen dan juga udara yang kita hidup itu juga termasuk yang berwujud gas, dan juga yang benda yang berwujud cair itu ada minyak dan air atau hal-hal yang berkaitan atau benda yang berbentuk cairan. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan. Nah, gambar ini merupakan gambar bahwa di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak, goreng, dan juga kecap, seperti gambar yang telah ditampilkan di video ini. Nah, sebagai latihan kita mengenai wujud benda agar kalian bisa memahami lebih lanjut tentang wujud benda atau apa yang termasuk wujud benda seperti benda padat, cair, dan juga gas. Coba kalian kerjakan latihan yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Gambarnya itu gambar yang Dayu yang membantu ibunya di dapur. Nah, kalian kerjakan kelompokkan benda-benda apa saja yang termasuk benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, jawaban dari benda yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di sini sudah ada jawabannya. Benda padat yang ada di dalam gambar itu bisa kalian lihat seperti ada sarbet, wajan, teflon, sendok, dan lain-lain, atau benda yang tidak dapat diuraikan menjadi cair. Selanjutnya, benda cair yang ada di dalam gambar tersebut seperti perasan air sayur juga termasuk benda cair. Kemudian sop sayur yang dimasak oleh Dayu dan juga ibunya, dan minyak dalam botol. Kemudian kecap seperti di dalam bacaan itu juga merupakan benda yang berwujud dengan benda cair. Selanjutnya
benda gas. Nah, benda gas di sini dalam gambar di sini dapat kita lihat bahwa uap air merupakan benda gas yang termasuk ke dalam wujud benda yang berbentuk atau berwujud gas. Baiklah, materi yang kedua yaitu materi tentang satuan jarak. Satuan merupakan pernyataan yang digunakan dalam menyatakan jarak sama dengan satuan panjangnya. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa satuan jarak merupakan suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya, atau jarak antara dua benda. Contohnya seperti pada gambar, dapat dilihat dari gambar ini merupakan tangga satuan jarak. Yang pertama yang paling tinggi yaitu kilometer, tangga yang kedua yaitu hektometer, tangga yang ketiga yaitu dekameter, tangga yang keempat yaitu meter, tangga yang kelima yaitu desimeter, yang kelima yaitu tangga sentimeter, dan yang keenam itu tangga milimeter. Jika naik satu tangga berarti dibagi 10. Jika turun satu tangga berarti dikali 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Karena dari kilometer turun ke meter yaitu turun 3 tangga. Berarti dikali 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dari meter turun ke sentimeter yaitu turun 2 tangga. Maka jika turun 2 tangga dikali 100. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan menggunakan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1000 meter 523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Jadi, cara pengerjaannya, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapakah jarak rumah Edo? Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km tambah 300 meter sama dengan 5 km diubah menjadi meter yaitu 5000 meter. 300 meter 5 km tambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter jadi 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, jika kalian sudah mengerti dari contoh soal denah rumah Edo, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada beberapa macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antara bangunan di bawah ini. 1. Berapa jarak rumah Siti ke sekolah? Yang kedua, berapa jarak rumah Siti ke kantor pos? Yang ketiga yaitu berapa jarak rumah Udin ke rumah Siti? Nah, sekarang kita lanjut ke materi 3 yaitu tentang gerak tari. Nah, teman-teman, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara yang berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan.
Nah, tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan juga sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, coba kalian lakukan hal-hal. Jika gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, dari gerakan yang telah kalian lakukan dapat kita simpulkan, atau jika kita memperhatikan seksama, dapat kita lihat bahwa ada di antara kalian yang anaknya yang bergerak lambat. Contohnya seperti gambar yang disampilkan atau video yang ditampilkan. Dan juga ada anak yang bergerak cepat. Kemudian ada juga anak yang bergerak geraknya berputar. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang gerakan tarian seperti gerakan tangan atau gerakan langkah kaki, kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Nah, gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Nah, irama seperti lagu atau nada yang kalian bunyikan ketika kalian bergerak atau melakukan gerakan tari. Jadi, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita terlebih dahulu, kita mengingatkan kembali pembelajaran yang telah kita lalui hari ini. So, teman-teman, kalian bisa menjawab dari rumah apa yang saya tanyakan pada saat ini. Yaitu yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Kemudian yang kedua itu, apa yang kamu sukai dari kegiatan hari ini atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari ini? Yang ketiga, apa yang kamu kuasai dari pembelajaran hari ini? Nah, manfaat dari pertanyaan ketiga di atas yaitu untuk mengingatkan kembali atau untuk merefleksikan kembali apa yang telah kita pelajari hari ini, supaya teman-teman lebih bisa mengerti dan lebih bisa mengetahui, mengingat kembali apa materi yang telah kalian lakukan pada kegiatan proses pembelajaran hari ini. Nah, seperti ada yang tentang wujud benda, seperti ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa, kita harus bisa mensyukuri aneka benda dan seluruh ciptaan yang luar biasa untuk kita.